pembahasan matriks bersama saya Ernitan. Kali ini dalam topik penjumlahan, pengurangan, dan perkalian matriks. Nah, pertama kita melihat mengenai penjumlahan dua matriks. Dua matriks dapat dijumlahkan apabila mempunyai ordo yang sama dan elemen-elemen yang seletak akan ditambahkan. Nah, kita melihat di sini, jika matriks A berordo 2x2, matriks B berordo 2x2, maka A tambah B dapat dijumlahkan dengan menambahkan elemen-elemen yang sesuai letaknya. Contoh, misalnya di sini kita lihat A bisa kita tambahkan dengan P karena sama-sama berada di baris pertama, kolom pertama. Kemudian B ditambahkan dengan Q karena sama-sama berada pada baris pertama, kolom kedua. Begitu juga dengan C tambah R dan D tambah S. Jadi, elemen-elemen yang bersesuaian letaknya kita jumlahkan. Ini mengenai penjumlahan matriks. Kemudian kita beralih ke pengurangan dua matriks. Ini juga tidak beda jauh dengan penjumlahan dua matriks. Pengurangan dua matriks juga harus antara dua matriks yang berordo sama dan mengurangkan elemen-elemen yang sama letaknya. Nah, jika kita melihat di sini kembali lagi matriks A dan B berordo 2x2, maka A kurang B bisa kita kurangkan dengan mengambil elemen-elemen yang sama letaknya atau bersesuaian letaknya, kita kurangkan. Maka A kurang P itu berada di baris pertama, kolom pertama. Nah, elemen B kurang Q itu berada di baris pertama, kolom kedua. Karena seletak, maka bisa dikurangkan. Kemudian kita melihat lagi perkalian matriks. Dalam hal ini, perkalian matriks kita membahas terlebih dahulu dengan skalar. Skalar di sini maksudnya suatu bilangan yang kita kalikan dengan setiap elemen pada suatu matriks tertentu. Kalau di sini kita katakan K kali A, maka setiap elemen A, maka kita kalikan dengan K, sehingga muncullah matriks K kali A adalah KA, KB, KC, dan KD. Nah, untuk setiap elemen kita hanya mengalihkan dengan bilangan atau besaran skalar yang ada. Kemudian kita melihat jika kita mengalihkan dua matriks. Nah, mengalihkan dua matriks ini ada syaratnya. Yaitu, jika matriks A berordo M kali R, matriks B berordo R kali N, maka hasil kali A kali B adalah matriks berordo M kali N. Dengan catatan bahwa banyak kolom dari matriks A harus sama dengan banyak baris dari matriks B. Nah, jadi kalau tidak sama bagaimana? Kalau tidak sama, maka perkalian matriks A kali B tidak akan terdefinisi. Nah, maka pada perkalian matriks kita harus memperhatikan dulu ordo dari masing-masing matriks. Nah, jika kita melihat matriks A berordo 2x2 dan matriks B berordo 2 kali 1, nah, kita lihat di sini, maka A kali B tentu harus menghasilkan matriks berordo 2 kali 1. Nah, bagaimana cara mengalihkannya? Yaitu mengalihkan dua matriks itu, yaitu mengambil elemen yang ada di baris dikalikan dengan kolom. Kita bisa melihat prosesnya seperti ini, yaitu AB, yaitu A kali P ditambah B kali Q. A dengan B berada di baris pertama dikalikan dengan kolom pertama. Maka kita letakkan di posisinya di baris pertama, kolom pertama. A dikali P ditambah B kali Q. Kemudian kita bergeser ke baris kedua. Maka baris kedua pada matriks A adalah C dan D. Kolom pertama pada matriks B adalah P dan Q. Maka C kali P ditambah D kali Q itu berada di baris kedua, kolom pertama. Nah, karena matriks ini, matriks B hanya mempunyai satu kolom, maka hasil perkalian A kali B adalah merupakan matriks berordo 2 kali 1, yaitu 2 baris 1 kolom. Kita lanjutkan secara umumnya, kita bisa menuliskan bahwa jika matriks A berordo M kali R, maka matriks B berordo R kali N, maka kedua matriks ini bisa kita kalikan, hasilnya adalah pastinya berordo M kali N, seperti penjelasan tadi. Maka cara mengalihkannya adalah mengalihkan
jika kita mau mencari elemen pada baris I kolom ke J, maka kita bisa mendapatkan rumusan seperti ini. AI1 dikali B1J ditambah AI2 dikali B2J hingga sampai pada AIR dikali BRJ. Jika kita mau mencari elemen pada baris I dan kolom ke J. Nah, secara umum bentuknya seperti ini. Nah, jika kita membuat sebagai contohnya, kita ambil misalnya elemen pada baris 1 kolom ke 1. Maka setiap elemen yang ada di baris 1 yaitu A11, A12 hingga A1R kita kalikan dengan elemen yang ada di kolom 1 yaitu B11, B21, B31 hingga BR1. Maka kita bisa menuliskan elemen pada baris 1 dan kolom 1 sebagai penjumlahan dari perkalian A11 dengan B11, kita tambahkan dengan A12 dengan B21, kemudian kita mengalihkan lagi seterusnya hingga A1R dikali BR1. Nah, jika kita tuliskan dalam bentuk panjangnya seperti ini, nah ini sebagai elemen hasil dari perkalian baris 1 dan kolom 1 dari matriks AB. Nah, sebagai contoh lain, misalnya kita mengambil elemen pada baris 2 kolom 1. Maka baris kedua kolom 1 adalah baris kedua pada elemen pada matriks A adalah A21, A22 hingga A2R. Kita kalikan dengan B11, B21, B31 hingga BR1. Nah, jika kita tuliskan dalam bentuk penjumlahannya, hasil perkaliannya adalah seperti ini. A21 kali B11, A22 dikali B21, A23 dikali B31, hingga A2R dikali BR1. Tergantung berapa banyak baris dan kolom yang ada. Nah, ini secara bentuk umum saya perlihatkan di sini. Nah, jika kita teruskan, pada setiap operasi yang kita sudah bahas tadi mengenai penjumlahan, pengurangan, dan perkalian matriks, maka ada beberapa sifat yang bisa berlaku dalam hal ini. Nah, di antaranya ada komutatif, asosiatif, baik di sini penjumlahan maupun asosiatif dalam perkalian, kemudian ada distributif, kemudian ada istilah matriks 0 di sini, dan ada matriks identitas. Nah, pada matriks identitas ini tentu ini sudah kita bahas pada video sebelumnya, yaitu mengenai matriks yang mempunyai elemen pada diagonal utama adalah 1 dan di luar elemen diagonal utama adalah 0. Nah, jadi sebuah matriks identitas jika dikalikan dengan matriks A akan kembali ke matriks itu sendiri. Nah, selanjutnya kita melihat jika kita mengambil contoh di sini bahwa jika kita punya matriks A dan B berorder 2 kali 2, ya, masing-masing berorder 2 kali 2, sudah pasti matriks A dan B ini dapat kita jumlahkan. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, elemen yang bersesuaian letaknya kita jumlahkan. Maka diperoleh hasil seperti ini, A tambah B. Nah, jika kita mencari kembali lagi A kurang B, dengan cara yang sama, elemen yang letaknya bersesuaian, kita bisa mendapatkan hasilnya seperti ini. Nah, jika A tambah B, kita balik menjadi B tambah A, maka di sini kita dapatkan hasilnya seperti pada A tambah B. Nah, kemudian kita melihat lagi B kurang A, maka kita akan dapat hasilnya matriks seperti ini. Nah, dari keempat ini, kita bisa melihat bahwa salah satu sifat operasi penjumlahan dan pengurangan matriks bisa kita tunjukkan di sini, yaitu bahwa A tambah B dengan B tambah A ini komutatif. Kemudian A kurang B dengan B kurang A ini tidak komutatif, karena hasilnya tidak memberikan matriks yang sama. Nah, ini salah satu penjelasan mengenai sifat. Nah, kemudian kita bisa melihat jika kita mempunyai matriks P berorder 2 kali 2, Q berorder 2 kali 2, kita bisa mencari perkalian matriks dengan mengambil, misalnya kita katakan di sini 2P, maka setiap elemen yang ada di P kita kalikan dengan 2. Sehingga kita peroleh bahwa 2P itu merupakan matriks 8, minus 4, 0, dan 4. Selanjutnya, jika kita mengalihkan 2P ini dengan Q,
maka kita dapatkan 2P, kita isi tadi matriksnya 8 min 4, 04, dikalikan dengan Q, 2 min 2, 4, 6. Maka kalau kita kalikan, jika kita mengalikan ini, kembali lagi kita menggunakan cara perkalian dua matriks, yaitu baris dikali dengan kolom. Ya, maka baris pertama, kolom pertama, kita mengalihkan dengan 8 kali 2 ditambah dengan minus 4 kali 4. Itu berada di baris pertama, kolom pertama. Kemudian di baris pertama, kolom kedua, yaitu 8 kali minus 2 ditambah minus 4 kali 6. Kemudian baris pertama sudah habis, dengan kolom ketiga tidak ada di sini, maka kita melanjutkan ke baris kedua. Baris kedua, kolom pertama, yaitu 0 kali 2 ditambah 4 kali 4. Selanjutnya, di baris kedua, kolom kedua, yaitu 0 kali minus 2 ditambah 4 kali 6. Nah, tidak ada lagi baris ketiga, maka kita dapatkan bahwa hasil perkalian 2P dikali Q adalah matriks berorder 2 kali 2. Dengan hasil seperti ini. Nah, jadi pada perkalian dua matriks mungkin memang harus perlu banyak latihan, banyak berlatih supaya kita dapat tidak silap dalam melihat pergantian baris dan kolom. Nah, kemudian kita melihat jika perkalian matriks kita dapatkan, maka perpangkatan matriks persegi bagaimana? Nah, ini jika kita kalikan suatu matriks persegi itu sebanyak jumlah pangkatnya. Dalam hal ini, jika A pangkat K sama dengan A kali A sebanyak K faktor. Jadi kalau misalnya A pangkat 2, A kali A. Jika A pangkat 3, A kali A. Nah, perkalian matriks tetap berlaku dalam hal ini. Nah, selanjutnya kita melihat, jika kita mempunyai 3 matriks, P, Q, dan R, di mana masing-masing berorder 2 kali 2, maka kita bisa melihat bahwa dalam 3 matriks ini pasti berlaku yang namanya sifat asosiatif. Yang kedua, kita juga bisa lihat bahwa dalam ketiga matriks ini pasti berlaku sifat distributif. Dan yang ketiga, kita pasti mendapatkan identitas, matriks identitas jika salah satu, misalnya dalam hal ini kita ada P dikali identitas akan sama dengan I dikali P, hasilnya akan P itu sendiri. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan kita, apakah berlaku PQ dikuadratkan sama dengan P kuadrat kali Q kuadrat? Nah, ini bisa sebagai bahan untuk latihan kita semuanya. Selamat mencoba. Terima kasih.